Al-Fakir Abi Faisal pada hari ini Selasa 13 Maret 2023 panjang umur perjuangan. Sebagaimana panjangnya halusinasi orang-orang liberal dan orang-orang yang anti-Islam, termasuk anti pengajian. Na'udzubillah min dzalik. Langsung aja breaking news, wakil gubernur angkat bicara. Ya ini kita silakan aja lah masjid untuk kemaslahatan umat. Silakan aja pakai untuk umat ini Masjid Al-Jabar, silakan. Tapi ada tapinya. Tapi jangan pecah belah umat. Aduh, piring kali Pak, gelas kali Pak dipecah-pecah. Kaca kali dipecah-pecah. Hah. Ini apa-apaan nih kayak gini nih. Ustadz ditolak. Ustadz dihadang-hadang, Ustadz dibubar-bubarin. Ini salah alamat lu pada bos, salah alamat. Kalau mau hadang, kalau mau bubarin tuh, pergi sono ke Jakarta sono. Pergi ke Jakarta, ke Papua sana, pergi KKB tuh, Papua. Tuh Jakarta bentar lagi datang timnas Zionis Israel laknatullah alaihi ke Indonesia. Tuh usir tuh timnas Zionis. Mereka itu penumpang gelap. Penumpang gelap, timnas Zionis menyusup mengatasnamakan sepak bola. Usir, berani enggak? Berani enggak? Usir timnas Zionis itu di Jakarta. Ini beraninya mah Ustadz doang. Ustadz. Ini ada berita Wagub silakan mengunjung menggunakan Masjid Al-Jabar untuk kemaslahatan. Tapi kemaslahatan umat yang mana Pak? Umat yang mana Pak? Umat yang merasa yang nolak itu mewakili siapa? Mewakili apaan? Mengatasnamakan apaan? Umat yang mana? Padahal seorang alim itu harus jujur Pak. Harus jujur dengan ilmunya, nggak boleh dusta, nggak boleh berbohong, apalagi menghakimi pihak lain dengan halusinasi khayalan yang dibuat sendiri, dengan asumsi sendiri. Itu adalah contoh sikap tidak baik dan tidak bagus, akhlaknya tidak bagus, tidak amanah dengan ilmu dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akalnya. Jadi kalau udah ada orang yang udah nggak jujur dengan ilmunya, itu ya dia nggak bisa lagi dirujuk dalam semua hal terkait agama. Jujurlah dengan ilmu yang kalian miliki itu. Islam dan seperangkat syariatnya itu bukan musuh. Khilafah itu bukan musuh, itu ajaran Islam. Dakwah, kajian sunnah itu murni yang berasal dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sunnah, itu ajaran Islam. Kok dijadiin musuh seolah-olah? Tapi yang justru musuh di depan matanya sendiri, ideologi kapitalis, ideologi Zionis yang timnas itu datang nanti, termasuk teroris KKB di Papua, mingkem seribu bahasa. Auto mingkem, nggak ada suaranya. Miris gak? Miris. Jadi wakil gubernur Jabar persilakan kepada umat Islam untuk menggunakan Masjid Al-Jabar, gunain aja lah. Untuk kemaslahatan umat, untuk bangsa, untuk negara, gunain aja lah. Tahu agama juga seperti itu, sepanjang tidak bawa kemudorotan, tidak bertentangan dengan dasar negara, dan tidak membuat perpecahan, sah-sah aja, nggak masalah. Tetapi sekalipun mengaku sebagai umat Islam kalau ceramah hanya untuk mecah belah umat, saya nggak rela. Nah, dakwah itu nggak perlu nunggu persetujuan ente dan kelompok ente. Dakwah itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya yang nggak rela? Standarisasi, ntar lu. Standarisasi kebenaran menurut Muslim itu kan 5 hukum syara nih. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini 5 ini nih standarisasinya. Di luar ini nggak boleh. Kalau lah standarisasinya itu udah PBB, standarisasinya itu adalah kepentingan, standarisasinya adalah demokrasi Yunani kuno, ya nggak masuk, nggak bakalan masuk di sini. Di akal yang sehat nggak akan masuk. Karena standarisasi Islam itu hukum perbuatan asal umat Islam itu kan terikat dengan hukum 5 yang tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bukan saya tidak rela, apanya nggak rela. Itu standarisasi apaan saya tidak rela? Standarisasi apaan? Kepentingan ente apa? Hawa nafsu ente standarisasinya. Tolak ukurnya apa? Diri pribadi menurut saya. Menurut saya, kamu nanya-nanya bertanya. Menurut saya, pret. Tetapi sebagai umat Islam ceramah pecah belah umat, yang pecah belah umat siapa? Apaan? Dia ini bilang soal tentang penolakan ceramah Ustaz Khalid Basalamah di Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Mecah belah gimana? Apanya pecah belah? Piring kali, gelas kali pecah belah. Bukankah sudah sunatullah? Sudah hukum Allah? Adanya Hizbullah
golongan kanan. Adanya juga Hizbus Syaiton, golongan kiri. Hizbullah, Hizbus Syaiton, kelompoknya penolong agama Allah dan kelompok setan. Itu udah sunatullah. Apanya pecah belah? Hak dan batil nggak akan pernah bisa bersatu. Makanya standarisasi Islam itu penting untuk pemikiran, perasaan, dan peraturan. Makanya itu standarisasi. Bukan menurut saya. Menurut saya dakwah itu menurut saya. Ngaji itu menurut saya. Tabligh akbar menurut saya. Ntar sholat menurut saya. Yang lain salah semua. Ntar Ramadan menurut saya. Ntar terawih menurut saya yang benar. Yang lain salah semua. Apanya menurut saya, menurut saya. Nggak bisa standarisasi itu menurut saya. Saya nggak rela. Saya nggak rela. Apanya nggak rela? Apaan? Luar biasa. Nah, auzubillah min dzalik. Ada juga hak dan batil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Abu Jahal, ada juga Mus'ab bin Umair. Itu penolong agama Allah dan setan itu nggak bisa bersatu. Nggak bisa. Bersatunya di mana? Nggak bisa. Jadi nggak tepat kalau dikatakan pecah belah. Sekarang pertanyaannya gini. Mau nanya nih, masa nggak boleh nanya? Apa mau Indonesia itu dibikin negara ormas? Atau negara berdasarkan ormas? Atau negara di dalam negara gitu? Atau dibikin aja semuanya ormasnya versi ente semua gitu. Semuanya versi ente semua, yang lain nggak boleh hidup tinggal di Indonesia. Nah kalau dibalikin gimana? Justru ente lah yang nggak boleh hidup di Indonesia milik Allah, bumi Allah. Ya kan? Kalau anti terhadap syariat Islam, anti terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, ayat suci wajib di atas ayat konstitusi. Ya kan? Kalau bicara soal agama nggak ada habisnya. Selalu ada persoalan perbedaan pendapat, fikih. Ya kan? Nggak pernah ada habisnya kalau bahas tentang fikih. Terlepas Ustadz Khalid Basalamah ini salafikah, wahabikah, atau apa, itu persoalan lain. Itu kan persoalan fikih yang beda-beda. Ya kan? Beda, kecuali persoalan akidah beda. Misalnya ada penistaan agama, seperti adanya Zionis, laknatullah alaih, yang nanti akan datang timnasnya di Indonesia. Itu kan udah perbedaan akidah. Mereka itu bukan lagi kafir harbi zimi, tapi juga mereka itu bukan kafir zimi, tapi mereka itu kafir harbi hukman. Kafir harbi yang hubungannya harus dilakukan dengan angkat senjata. Orang-orang Zionis, kafir harbi hukman, kafir harbi fi'lan. Itu kalau kafir zimi mah enggak. Kalau kafir zimi kan dilindungi oleh negara. Dan itu bayar jizyah. Nah, persoalan kafir harbi atau kafir zimi itu kan persoalan yang konteksnya menurut para ulama mufassirin hanya ada di dalam negara khilafah. Begitu. Masa iya ada timnas Zionis, kafir harbi hukman, kafir harbi fi'lan, dibilangnya kafir zimi? Kan apa kabar otak? Itu berarti sesuai akal-akalan aja jadinya. Haha, ada Zionis datang kafir harbi zimi, kafir zimi, ini mau kita ini, oh saudara apa saudara preketek, apa Zionis kok saudara? Ya kembali ke soal tadi. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, sangat majemuk. Berbeda-beda tetap satu. Kalau nggak mau beda-beda, silakan angkat kaki dari Indonesia. Cari negara yang kelompoknya ente doang. Ya kan? Beda-beda Indonesia ini, beda-beda, majemuk. Ada aturannya, ada hukumnya. Diatur juga pasal 29 ayat 2. Katanya undang-undang harga mati, harga mati. Ketek bau dah tuh. NKRI harga mati. Undang-undang dasar harga mati. Harga mati. Wah. Pret. Pakai dah tuh pasal 29 ayat 2. Jadi pegangan semua warga negara. Yang asli ya, bahwa negara di dalam pasal 29 itu, negara menjamin jaminan kebebasan dan kerukunan umat beragama. Penjelasannya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjamin untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau ini Ustadz ini tolak, Ustadz itu tolak, padahal sama-sama Muslim, sesama Muslim saudara, tapi nggak mau menghargai, tidak mau mengakui perbedaan. Ya itu berarti ente udah bertentangan dengan pasal 29 ayat 2. Negara aja menjamin, masa ente nggak menjamin? Ente siapa? Aduh. Itulah saudara, waktu dalam kehidupan ini memiliki batas, tapi amal kita ini di dunia ini ada pilihan, ada tentuan, ada pilihan. Mau milih kehidupan yang takwa atau fujur atau ingkar untuk bekal kehidupan akhirat yang tidak terbatas sama sekali. Ya kan? Kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hendaknya memilih amal soleh lah, amal yang tidak terbatas pada usia kita nanti di akhirat.
Sehingga palanya terus mengalir, tiada henti. Nah, oknum-oknum ini nanti mereka itu tidak akan pernah menyesal di dunia. Bahkan di dunia ini mereka menganggap bahwa telah berbuat kebaikan, karena standarisasi kebenaran versi mereka adalah yang dianut adalah PBB, demokrasi, hawa nafsu, kepentingan, dan ormasnya termasuk kelompoknya. Padahal standarisasi muslim itu hukum-hukum Islam, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Luar biasa nanti penyesalan orang-orang munafik, fasik, zalim di akhirat, yang mereka ketika di dunia itu anti terhadap syariat Islam secara kafah, dan mereka anti terhadap khilafah ajaran Islam, dan termasuk baru-baru ini anti terhadap sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Di akhirat kelak nasibnya gimana? Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, ini ada di Al-Azab ayat 66 sampai 68, yang artinya pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu penyesalan mereka. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami dulu telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Rabb kami, timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat dari azab, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu penyesalan orang munafik di akhirat, karena mereka saat di dunia mengikuti jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan salah, mengikuti para pembesar-besarnya, para petinggi-petingginya, para pemimpin-pemimpinnya. Itu penyesalan, mumpung belum nanti menyesal di akhirat nanti. Yuk bertobatlah dengan tobat nasuha, dengan tobat sebaik-baiknya tobat. Beradalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Beradalah bersama di barisan habaib dan ulama yang lurus. Tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Karena kalau muslim menegakkan hukum Allah itu luar biasa. Karena itu udah sewajarnya muslim. Kecuali kalau kita paksa Yahudi ataupun agama lain untuk menegakkan hukum Allah, baru itu namanya ngawur, nggak bisa. Kemudian lucunya lagi kalau ada muslim, dia menegakkan hukum selain hukum Allah, gimana jadinya? Gimana? Terus kembalinya ntar kemana? Emang ke akhirat? Tempat kembali kemana? Kalau bukan kepada Allah, kemana? Apakah ke pendiri PBB? Apakah ke pendiri demokrasi Yunani kuno? Kan enggak. Walaupun apapun yang dibantah nanti di akhirat, di pengadilan akhirat nanti, tetap apapun yang dibantah, apapun yang dikomentarin, apapun yang beralasan, apapun nggak ada gunanya. Karena anggota tubuh kita ini semuanya jadi saksi. Semuanya ini akan berbicara. Tangan, kulit, daging, tulang, mata, hidung, mulut, kuping, kaki, semua bicara. Jadi saksi. Case di pengadilan akhirat. Ya, semoga kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati memperjuangkan hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah, tanpa terkecuali. Mati bersama di barisan habaib dan ulama yang lurus. Mati bersama-sama hingga kita menggigit dengan geraham sunnah para khulafaur rasyidin. Mati membela Islam, bela sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Karena Islam adalah harga mati. Kalau nggak mau memperjuangkan Islam, mati aja lebih baik. Allahu Akbar. Bubarin. Wah, ada Ustadz Salafi, Wahabi, HTI, bubarin. Di depan mata dia sendiri ada Zionis datang mengatasnamakan bola. Weh, bola gol. Zionis gol. Apanya gol? Masa nggak mata melihat, pakai otak mikir, masa nggak bisa mikir mana musuh dan mana kawan, mana musuh dan mana saudara? Aduh, kacau.